pertempuran epik antara Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar. Sebuah konflik besar yang bukan hanya tentang ajaran agama, tetapi juga tentang perjuangan menemukan makna hakikat hidup. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Dan bagaimana perbedaan mereka mengguncang dunia spiritual tanah Jawa? Tonton sampai habis untuk menemukan jawabannya. Siapkan dirimu untuk perjalanan yang menegangkan dan penuh misteri ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan pembaruan terbaru. Di awal abad ke-16, ketika ajaran Islam mulai berkembang pesat di tanah Jawa, muncul seorang tokoh yang berbeda pandangan dari para wali songo, yaitu Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar menyebarkan ajaran mistik yang dianggap sangat kontroversial oleh para wali. Ia mengajarkan bahwa manusia bisa mencapai kesatuan dengan Tuhan tanpa harus menjalani aturan-aturan syariat yang diajarkan dalam agama Islam. Ajarannya tentang Imanunggaling Kaula Gusti, atau penyatuan hamba dengan Tuhan menjadi pusat perdebatan yang semakin memanas di kalangan masyarakat Jawa. Banyak yang mengikutinya, namun banyak pula yang menentangnya. Sunan Kalijaga, salah satu wali songo yang dikenal bijaksana dan memiliki pengaruh besar, merasa bahwa ajaran Syekh Siti Jenar bisa menyesatkan umat. Meskipun Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang fleksibel dalam mengajarkan Islam dengan pendekatan budaya Jawa, ia tidak bisa membiarkan ajaran Syekh Siti Jenar menyebar tanpa kendali. Para wali pun berkumpul untuk mendiskusikan langkah apa yang harus diambil dalam menghadapi pengaruh Syekh Siti Jenar. Meskipun beberapa wali mengusulkan pendekatan damai, keputusan akhirnya adalah bahwa ajaran ini harus dihentikan. Syekh Siti Jenar, yang mengetahui bahwa para wali telah menganggapnya sebagai ancaman, menantang mereka untuk berdialog. Sunan Kalijaga dipilih sebagai perwakilan utama untuk berhadapan dengan Syekh Siti Jenar. Pertemuan itu bukan hanya soal perdebatan intelektual, tapi juga merupakan pertarungan spiritual yang akan menentukan nasib ajaran Islam di Jawa. Perseteruan ini bukan hanya tentang dua tokoh besar, tetapi tentang masa depan keyakinan dan kebenaran di tanah Jawa. Ketika Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar pertama kali bertemu, suasana penuh dengan ketegangan. Keduanya sama-sama dihormati oleh pengikut masing-masing, namun mereka memiliki pandangan yang sangat berbeda mengenai Islam dan hubungan manusia dengan Tuhan. Syekh Siti Jenar dengan tegas menjelaskan pandangannya tentang kesatuan manusia dengan Tuhan, bahwa manusia tidak perlu tunduk pada hukum-hukum agama, melainkan cukup menyadari bahwa mereka adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Pandangan ini jelas bertentangan dengan ajaran para wali, yang menekankan pentingnya menjalankan syariat sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Sunan Kalijaga mendengarkan dengan tenang argumen-argumen yang diajukan oleh Syekh Siti Jenar. Namun, ia tidak sepakat dengan cara pandang tersebut. Bagi Sunan Kalijaga, syariat adalah jalan yang tak terpisahkan dalam mencapai kesempurnaan rohani. Ia berpendapat bahwa manusia harus tetap menjaga aturan-aturan agama sebagai bentuk disiplin spiritual dan sosial. Syekh Siti Jenar, yang lebih menekankan pengalaman batin dan mistisisme, merasa bahwa aturan-aturan itu justru menghalangi manusia untuk mencapai pencerahan sejati. Diskusi antara mereka berdua semakin mendalam, namun tetap belum mencapai titik temu. Meski dialog berlangsung sengit, Sunan Kalijaga tetap menunjukkan kesabaran dan kebijaksanaan. Ia mencoba untuk mengarahkan Syekh Siti Jenar kembali ke jalan yang menurutnya benar, tetapi Syekh Siti Jenar tetap teguh pada keyakinannya. Keduanya menyadari bahwa perdebatan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan kata-kata. Pertarungan ini telah mencapai dimensi spiritual yang lebih dalam, dan Sunan Kalijaga menyadari bahwa solusi harus dicapai dengan cara yang lebih langsung. Setelah pertemuan yang penuh dengan argumen tersebut, Sunan Kalijaga mulai merasakan bahwa pertempuran dengan Syekh Siti Jenar tidak bisa dihindari. Ini bukan hanya sekadar perbedaan pendapat, tetapi sebuah ujian besar bagi masa depan ajaran Islam di Jawa. Sunan Kalijaga, yang selama ini dikenal sebagai wali yang lembut dalam berdakwah, merasa terpaksa untuk menghadapi pertempuran rohani dengan Syekh Siti Jenar. Ia mulai mempersiapkan dirinya dengan berbagai tirakat dan meditasi, memperkuat batin dan spiritualitasnya agar siap menghadapi tantangan yang akan datang. Di sisi lain, Syekh Siti Jenar juga menyadari bahwa ia harus mempertahankan ajarannya dengan segala cara. Ia mulai mempersiapkan diri dengan kekuatan batinnya yang telah ditempa selama bertahun-tahun. Syekh Siti Jenar percaya bahwa ajarannya benar, dan ia tidak takut menghadapi siapapun yang berusaha menghentikannya. Ia meyakini bahwa pertarungan ini adalah ujian bagi kedua pihak, dan hanya yang paling kuat secara spiritual yang akan menang. Pertempuran yang akan terjadi bukanlah pertempuran fisik biasa, melainkan pertempuran spiritual yang melibatkan kekuatan batin dan kedalaman pemahaman rohani. Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar akan bertarung dengan kekuatan doa, tirakat, dan keyakinan masing-masing.
Sunan Kalijaga merasa bahwa tugasnya adalah menjaga kesucian ajaran Islam, sementara Syekh Siti Jenar merasa bahwa ia harus membebaskan manusia dari batasan-batasan agama yang menurutnya menghalangi penyatuan dengan Tuhan. Setelah kesepakatan dicapai untuk mengakhiri perselisihan ini, Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar memilih tempat yang sepi dan jauh dari keramaian untuk pertempuran mereka. Padepokan tersembunyi di lereng gunung, yang dikelilingi oleh hutan lebat dan sungai yang mengalir tenang, menjadi saksi bisu pertempuran spiritual yang akan terjadi. Tempat itu dipilih bukan tanpa alasan. Keheningan dan kedamaian alam sekitarnya diharapkan dapat menjadi media yang netral bagi kedua tokoh besar ini untuk mengukur kekuatan spiritual mereka. Pada hari yang ditentukan, Sunan Kalijaga tiba lebih awal, duduk bersila di tepi sungai sambil bermeditasi, mengumpulkan seluruh kekuatan batinnya. Ia merasa tenang, dengan keyakinan penuh bahwa kebenaran akan berpihak padanya. Tidak lama kemudian, Syekh Siti Jenar tiba dengan sikap yang tak kalah tenang. Meski tahu bahwa pertarungan ini bisa berujung pada kekalahan, ia tetap percaya pada kekuatan ajarannya. Mereka berdua tidak saling bicara, hanya bertukar pandang sejenak, menyadari bahwa pertempuran ini bukan tentang kebencian, melainkan tentang mencari kebenaran tertinggi. Saat malam tiba, kedua tokoh tersebut bersiap untuk memulai pertempuran. Cahaya bulan yang temara menyinari tempat itu, memberikan suasana magis pada pertemuan mereka. Masing-masing mengucapkan doa dan wirid dalam hati, memohon kekuatan dari Yang Maha Kuasa. Suasana tegang namun damai, karena keduanya tahu bahwa yang akan berperang bukanlah tubuh mereka, melainkan jiwa dan keyakinan mereka. Pertarungan spiritual yang menakjubkan pun siap dimulai. Malam yang sunyi tiba-tiba terasa bergetar saat Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar mulai mengerahkan kekuatan spiritual mereka. Sunan Kalijaga, yang sejak awal mengedepankan pendekatan damai, tetap memulai pertempuran dengan niat yang bersih. Ia menutup mata dan memusatkan diri pada doa-doa zikirnya, menarik kekuatan dari alam semesta dan menyerahkannya kepada Tuhan. Sementara itu, Syekh Siti Jenar berdiri tegap dengan penuh keyakinan, mengeluarkan energi spiritual dari dalam dirinya yang terasa kuat dan menyelimuti seluruh area. Pertempuran ini tak terlihat oleh mata biasa. Angin berhembus semakin kencang, pepohonan bergerak seolah merasakan intensitas kekuatan spiritual yang saling bertarung. Cahaya rembulan yang semula tenang kini tampak berpendar-pendar di udara, menandakan betapa besar energi yang dikerahkan oleh kedua tokoh tersebut. Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar terlibat dalam pertarungan batin, saling menguji kekuatan iman dan keyakinan masing-masing. Tidak ada satupun senjata fisik yang digunakan, namun setiap serangan energi spiritual terasa begitu kuat, seolah bisa menghancurkan siapapun yang lemah imannya. Saat pertempuran berlanjut, terlihat jelas bahwa kedua pihak sama kuatnya. Kekuatan yang mereka salurkan begitu dahsyat hingga terasa di sekitar padepokan tersebut. Namun, di balik kekuatan yang besar itu, ada keteguhan Sunan Kalijaga yang semakin terlihat. Dengan hati yang penuh ketulusan dan keyakinan yang tak tergoyahkan, Sunan Kalijaga terus mengalirkan energi batinnya, memohon pada Allah untuk memberinya kekuatan guna menjaga kebenaran. Syekh Siti Jenar, meskipun memiliki kekuatan besar, mulai merasakan tekanan dari keteguhan hati Sunan Kalijaga. Setelah berjam-jam saling mengadu kekuatan, pertempuran tersebut mulai menunjukkan arah yang jelas. Syekh Siti Jenar, yang awalnya begitu yakin dengan ajarannya, mulai merasa lelah. Energi spiritualnya terasa menurun seiring berjalannya waktu. Ia tetap mempertahankan keyakinannya, namun kekuatan batinnya tak mampu melampaui kekuatan iman yang dimiliki oleh Sunan Kalijaga. Syekh Siti Jenar mulai merasakan ada yang kurang dalam dirinya, bahwa keyakinan terhadap kesatuan manusia dan Tuhan yang dia pegang erat mungkin mengabaikan aspek ketaatan yang lebih besar. Sementara itu, Sunan Kalijaga terus memperkuat dirinya melalui zikir dan doa yang tulus. Ia tidak menyerang Syekh Siti Jenar secara langsung, tetapi justru fokus pada penguatan dirinya sendiri, memastikan bahwa ia tetap berada di jalan yang benar. Ketika Syekh Siti Jenar semakin kelelahan, Sunan Kalijaga tetap tenang dan penuh kesabaran. Cahaya batin yang terpancar dari Sunan Kalijaga semakin terang, seakan-akan ia mendapatkan kekuatan langsung dari Tuhan untuk melanjutkan perjuangannya. Melihat kekuatannya sendiri mulai berkurang, Syekh Siti Jenar menyadari bahwa ia tidak akan mampu mengalahkan Sunan Kalijaga. Meski begitu, egonya masih menahannya untuk mundur. Di dalam hati kecilnya, ia mulai mempertanyakan ajarannya sendiri, tetapi ia tetap tidak ingin menyerah. Di saat-saat terakhir itu, pertempuran spiritual mulai memasuki fase akhir, di mana keduanya semakin menyadari bahwa ini bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi soal kebenaran yang harus ditegakkan. Akhirnya, di tengah malam yang semakin sunyi, Syekh Siti Jenar kehabisan kekuatan. Ia jatuh berlutut, merasakan bahwa kekuatan batinnya tak lagi mampu melawan Sunan Kalijaga.
Energi spiritualnya yang semula begitu kuat kini memudar, terserap oleh keteguhan iman Sunan Kalijaga yang terus memancarkan cahaya kebenaran. Syekh Siti Jenar menyadari bahwa dalam pertempuran ini, ia tidak hanya menghadapi Sunan Kalijaga, tetapi juga menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar, yaitu kehendak Tuhan. Dengan tubuh yang lelah dan batin yang hancur, Syekh Siti Jenar akhirnya mengakui kekalahannya. Ia menundukkan kepala, menerima bahwa ajarannya mungkin terlalu jauh menyimpang dari jalan yang seharusnya. Meski hatinya masih berat, ia tidak bisa menolak kenyataan bahwa Sunan Kalijaga telah memenangkan pertempuran ini. Sunan Kalijaga sendiri tidak menunjukkan rasa bangga atas kemenangannya. Sebaliknya, ia tetap rendah hati dan berdoa agar Syekh Siti Jenar mendapatkan pencerahan yang ia butuhkan. Pertempuran tersebut berakhir dengan kedamaian yang mendalam. Sunan Kalijaga, dengan kebijaksanaan dan kesabaran yang ia tunjukkan sepanjang pertempuran, berhasil menjaga kebenaran ajaran Islam di Jawa. Syekh Siti Jenar, meskipun kalah, tetap dihormati oleh Sunan Kalijaga, yang memahami bahwa pencariannya akan kebenaran adalah sesuatu yang tulus, meskipun arah yang ditempuhnya keliru. Sunan Kalijaga kemudian memutuskan untuk membawa Syekh Siti Jenar kembali kepada para wali songo, di mana nasibnya akan ditentukan. Setelah pertempuran usai, Sunan Kalijaga membawa Syekh Siti Jenar kembali ke majelis para wali songo. Meskipun telah memenangkan pertempuran, Sunan Kalijaga menyadari bahwa keputusan akhir atas nasib Syekh Siti Jenar harus diserahkan kepada para wali. Saat keduanya tiba di hadapan dewan, suasana penuh kewibawaan terasa menyelimuti ruangan. Para wali sudah mendengar tentang pertempuran tersebut, dan mereka menunggu dengan penuh harap untuk mengetahui bagaimana Sunan Kalijaga menangani situasi ini. Sunan Kalijaga, dengan kerendahan hati, melaporkan seluruh kejadian kepada para wali songo. Ia menceritakan bagaimana Syekh Siti Jenar berusaha menyebarkan ajaran yang dianggap menyimpang, dan pertempuran batin yang mereka hadapi untuk mempertahankan kebenaran. Namun, Sunan Kalijaga juga menekankan bahwa niat Syekh Siti Jenar sebenarnya tulus, meski ajarannya tidak sesuai dengan ajaran Islam yang diajarkan para wali. Para wali songo mendengarkan dengan seksama, memandang Syekh Siti Jenar yang masih menundukkan kepalanya, sadar bahwa kekalahannya adalah bagian dari takdir yang harus diterimanya. Setelah Sunan Kalijaga selesai berbicara, Syekh Siti Jenar diizinkan memberikan pembelaannya. Dengan suara yang lemah namun tegas, ia mengakui bahwa ajarannya mungkin telah menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa pandangannya tentang kesatuan manusia dan Tuhan berasal dari pencariannya akan hakikat yang mendalam, tetapi ia tidak bermaksud menyesatkan. Para wali songo mendengarkan dengan penuh perhatian, tetapi mereka tetap harus memutuskan langkah yang tepat demi menjaga kesatuan ajaran Islam di Jawa. Setelah mendengar pernyataan dari Syekh Siti Jenar, para wali songo memasuki diskusi yang mendalam. Mereka memahami bahwa situasi ini lebih dari sekadar perbedaan pendapat teologis, melainkan tentang bagaimana menjaga stabilitas spiritual dan sosial masyarakat. Ajaran Syekh Siti Jenar, yang menekankan persatuan absolut antara manusia dan Tuhan tanpa perantara, bisa menimbulkan kebingungan bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang belum sepenuhnya memahami ajaran Islam. Sunan Gunung Jati, salah satu anggota utama Wali Songo, mengusulkan agar Syekh Siti Jenar dihukum untuk memberikan contoh kepada masyarakat bahwa ajaran yang menyimpang tidak bisa dibiarkan berkembang. Namun, Sunan Kalijaga menyarankan pendekatan yang lebih damai. Ia mengingatkan para wali bahwa meskipun ajaran Syekh Siti Jenar dianggap berbahaya, niatnya tidaklah buruk. Sunan Kalijaga percaya bahwa alih-alih hukuman yang berat, Syekh Siti Jenar perlu diberikan kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki pandangannya. Perdebatan di antara para wali berlangsung sengit, tetapi akhirnya mereka sepakat untuk mencari jalan tengah. Syekh Siti Jenar tidak akan dihukum mati seperti yang diusulkan beberapa wali, tetapi ia harus diisolasi dan dipisahkan dari masyarakat untuk mencegah ajarannya menyebar lebih jauh. Mereka berharap dengan cara ini, Syekh Siti Jenar bisa merenungi kesalahan dalam ajarannya dan mungkin suatu hari nanti kembali ke jalan yang benar. Keputusan pun diambil. Syekh Siti Jenar akan diasingkan dari masyarakat, agar ia tidak lagi menyebarkan ajarannya yang dianggap menyimpang. Para wali songo memutuskan bahwa Syekh Siti Jenar akan dikirim ke sebuah tempat terpencil, di mana ia bisa merenungi perbuatannya tanpa mempengaruhi orang lain. Meskipun terasa berat, keputusan ini diterima oleh Syekh Siti Jenar dengan tenang. Ia menyadari bahwa jalan yang dipilihnya telah membawanya pada perpisahan ini, dan meskipun ia tetap yakin dengan keyakinannya, ia tidak memiliki pilihan lain selain menerima hukuman tersebut. Sunan Kalijaga, yang merasa kasihan pada Syekh Siti Jenar, berjanji akan tetap mengunjunginya dari waktu ke waktu. Ia berharap bahwa suatu hari nanti, Syekh Siti Jenar akan mendapatkan pencerahan baru yang akan membawanya kembali ke jalan yang benar. Syekh Siti Jenar pun dibawa pergi ke tempat pengasingan, jauh dari keramaian, dengan perasaan campur aduk antara penyesalan dan kebanggaan atas keyakinannya yang tak tergoyahkan.
Pengasingan Syekh Siti Jenar berlangsung selama bertahun-tahun. Selama masa itu, ia merenungi ajaran-ajarannya dan pertempurannya dengan Sunan Kalijaga. Meski hidup dalam kesendirian, Syekh Siti Jenar tidak pernah meninggalkan keyakinannya bahwa manusia pada dasarnya adalah bagian dari Tuhan. Namun, dalam kesendiriannya, ia mulai menyadari bahwa pendekatan yang lebih bijaksana diperlukan untuk menyebarkan kebenaran yang ia yakini, tanpa harus menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Setelah peristiwa pengasingan Syekh Siti Jenar, Sunan Kalijaga melanjutkan misinya untuk menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang lembut dan inklusif. Ia memahami bahwa pendekatan spiritual harus disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat Jawa. Dengan keteladanan yang bijak, Sunan Kalijaga mengajarkan bahwa Islam tidak hanya soal hukum dan ritual, tetapi juga soal menghidupkan nilai-nilai kemanusiaan yang luhur. Ia memperkenalkan dakwah melalui seni dan budaya, seperti wayang dan gamelan, sehingga Islam bisa diterima dengan lebih mudah oleh masyarakat tanpa merasa dipaksa. Sunan Kalijaga juga rajin mengunjungi berbagai desa dan kota di Jawa, menyebarkan ajarannya dengan cara yang damai. Ia mendekati rakyat kecil dan para petani, berbicara dengan bahasa yang mereka pahami, sambil mengintegrasikan ajaran Islam ke dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ajaran-ajarannya menekankan pentingnya sikap saling menghormati, bekerja keras, dan hidup dalam kebersamaan, yang selaras dengan tradisi masyarakat Jawa. Keberhasilan Sunan Kalijaga menyebarkan Islam tanpa menimbulkan konflik membuat namanya semakin dihormati, bahkan di kalangan para bangsawan. Dengan semakin meluasnya pengaruh Sunan Kalijaga, para wali songo melihat adanya keselarasan baru di masyarakat. Ajaran Islam yang dibawa oleh para wali bisa diterima dengan baik karena tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat, melainkan memperkaya dan memperkuatnya. Sunan Kalijaga, dengan pendekatan kreatifnya, berhasil menjaga keseimbangan antara tradisi lokal dan ajaran agama, sesuatu yang sangat sulit dilakukan oleh pendakwah lain sebelumnya. Ia menjadi simbol kearifan lokal yang memelihara persatuan di tengah keberagaman. Sementara itu, Syekh Siti Jenar menjalani hari-harinya dalam kesunyian pengasingan. Tempat yang sepi dan jauh dari keramaian membuatnya memiliki banyak waktu untuk merenung. Meskipun masih teguh pada keyakinan bahwa manusia pada dasarnya satu dengan Tuhan, ia mulai menyadari bahwa caranya dalam menyampaikan ajaran tersebut menimbulkan banyak pertentangan. Ia berpikir kembali tentang pertempurannya dengan Sunan Kalijaga dan bagaimana pendekatan yang digunakan oleh Sunan Kalijaga jauh lebih diterima oleh masyarakat. Dalam kesendiriannya, Syekh Siti Jenar tidak sepenuhnya terisolasi dari dunia luar. Sesekali, Sunan Kalijaga datang mengunjunginya, membawa kabar tentang perkembangan Islam di Jawa. Pertemuan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga sebagai momen bagi Syekh Siti Jenar untuk berbagi pandangan-pandangan yang terus berkembang di dalam dirinya. Sunan Kalijaga, meskipun berbeda pandangan, tetap menghargai Syekh Siti Jenar sebagai seseorang yang tulus dalam pencarian spiritualnya. Mereka sering terlibat dalam diskusi panjang tentang Tuhan, alam, dan hakikat manusia. Seiring berjalannya waktu, Syekh Siti Jenar mulai memahami bahwa kebijaksanaan dalam menyebarkan ajaran bukan hanya terletak pada kebenaran yang diyakini, tetapi juga pada cara menyampaikannya. Ia mulai menyadari bahwa ajarannya tentang manunggaling Kawula Gusti, kesatuan hamba dan Tuhan, sebenarnya bisa diterima dengan cara yang lebih halus, tanpa menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat. Meskipun ia tetap berpegang teguh pada esensi keyakinannya, ia mulai membuka diri terhadap cara-cara baru dalam menyampaikan pemahamannya. Dengan semakin meluasnya ajaran Islam yang ia sebarkan, Sunan Kalijaga merasakan bahwa misinya tidak hanya sebatas menyebarkan agama, tetapi juga menjaga perdamaian spiritual di tengah masyarakat Jawa. Ia sadar bahwa perbedaan pandangan dalam hal keagamaan selalu ada, namun tugas seorang ulama adalah menyatukan hati manusia, bukan memecah belahnya. Oleh karena itu, Sunan Kalijaga sering mengadakan pertemuan-pertemuan dengan para ulama dan tokoh masyarakat untuk membahas bagaimana menjaga keseimbangan dalam kehidupan beragama di Jawa. Salah satu hal yang paling dihargai oleh masyarakat adalah bagaimana Sunan Kalijaga bisa menjembatani antara ajaran agama dan tradisi lokal. Ia mengadopsi beberapa elemen dari budaya Jawa yang syarat dengan nilai spiritual, seperti selametan, upacara adat, dan mengisinya dengan ajaran Islam tanpa menghilangkan makna aslinya. Pendekatan ini sangat efektif dalam menjaga harmoni di tengah masyarakat yang plural, dan menjadikan Islam sebagai agama yang bisa merangkul berbagai lapisan masyarakat, mulai dari rakyat biasa hingga kalangan bangsawan. Dengan pencapaian ini, Sunan Kalijaga semakin dihormati sebagai sosok yang berhasil membawa Islam tanpa menimbulkan perpecahan. Ia dikenal sebagai wali yang bijak, yang mampu melihat kebutuhan spiritual manusia dari berbagai sudut pandang. Di tengah kesuksesannya, Sunan Kalijaga tetap rendah hati dan selalu mengingatkan dirinya dan orang lain bahwa segala kesuksesan dan kemenangan hanyalah milik Allah.
Baginya, pertempuran melawan Syekh Siti Jenar bukanlah sekadar soal menang atau kalah, tetapi tentang menjaga keseimbangan dan perdamaian dalam perjalanan spiritual umat manusia. Sunan Kalijaga terus melanjutkan perannya sebagai pemimpin spiritual yang dihormati di seluruh Jawa. Namun, meskipun kemenangannya atas Syekh Siti Jenar telah menjadi bagian dari sejarah, Sunan Kalijaga selalu merenungi peristiwa tersebut sebagai pelajaran berharga. Ia sadar bahwa pertempuran itu bukanlah soal memadamkan pandangan yang berbeda, melainkan upaya untuk mencari keseimbangan dalam menjaga kemurnian ajaran Islam sekaligus menghargai nilai-nilai lokal. Sebagai seorang wali, tugas utamanya adalah menjaga perdamaian dan memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat tanpa menimbulkan kebingungan. Dalam berbagai kesempatan, Sunan Kalijaga sering berbicara tentang peristiwa pertempurannya dengan Syekh Siti Jenar sebagai contoh penting bagi para muridnya.